Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu IHSG hari ini berhasil close hijau tipis 0,16%. Yang dimana opening hijau, terus dibanting turun, terus naik lagi. Dan kalau kita lihat candlenya masih berada di support yang di sini dan juga di resist yang di sini. Seperti yang gua katakan dalam beberapa hari yang lalu bahwa IHSG akan sideways mulu di sini. Antara dua pilihan, dia berhasil ngebreak atau dia jebol di sini. Kalau dia jebol potensi sampai ke sini, kalau dia breakout berpotensi bisa menembus all time high-nya. So, di sekarang ini kita jangan terlalu agresif ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang kita mau analisa. Jadi hari ini gue akan menganalisa saham properti. Ya, saham properti yang hari ini menurut gue menarik buat kita incar dalam beberapa hari ke depan. Bisa besok dan 1 minggu ke depan ya. Coba kita lihat saham yang pertama itu Asri Alam Sutra. Oke, hari ini Asri naik tinggi 6%. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman nonton video sebelumnya, kita harusnya udah terbeli waktu dia breakout dari rectangle yang di sini ya. Kita udah terbeli ya, dia breakout rectangle, terus kita belum kena stop loss ya karena dia turun baru sampai 175 dan dia hari ini naik. Tapi teman-teman, bagi yang belum beli gimana? Oke, bagi yang belum beli sebetulnya masih ada potensi untuk entry di Asri. Jadi ini gua hapus dulu, lagi-lagi target rectangle-nya dia bisa sampai 203. Jadi Asri berpotensi sampai 200 sampai 203 ya. Dan kalau belum dapat gimana? Yang belum dapat itu kita lihat seperti ini. Karena hari ini close Asri 195, kita bisa entry-nya jangan nafsu besok langsung HK. Jangan, tapi kita tunggu dia koreksi sedikit. Koreksinya sampai mana? Koreksinya dari 192 ya sampai ke area 190. Jadi kalau dia besok turun ke sini kita boleh entry. Dan take profitnya berapa? Take profit terdekatnya di 200 sampai 203 teman-teman. Oke, kalau kita lihat stokastik menarik, dia golden cross, MACD kelihatan menguat dan hari ini volumenya valid banget nih. Dia breakout resist yang di sini dengan volume yang gede banget. Ya, untuk Asri menurut gue ini dia udah menandakan ini udah tren pembalikan arah, udah reversal nih, udah nggak saatnya downtrend. Mungkin kita ngelihat ya ekonomi properti sekarang udah lebih baik dibanding masa Covid. Covid hancur parah gitu ya. Jadi hopefully ini reversal dari sektor properti. Coba kita lihat broksumnya si Asri teman-teman. Oke, Asri hari ini 12 September ya, diakumulasi tapi netral ya, masih netral, naik 6% ini justru masih netral nih, masih ada yang ngebuang barang, mungkin ya masih ada yang punya barang di atas gitu ya, atau di bawah udah cuan, jual dulu. Transaksi net value-nya masih kurang lebih 6,2 miliar. Ya hari ini YB yang beli 600 jutaan di average 193. Oke, jadi kalau kita mau beli Asri, ikutin average mereka nih 190, 192, 193. Tadi kan gua katakan kita tunggu sampai dia ke 192 sampai ke 190. Kita boleh cicil entry di situ. Kalau kita lihat teori Fibonacci, ini itu waktu dia penurunan di sini, turunnya itu apakah udah saatnya dia turun? Kita lihat ya. Tuh, turunnya dia pas banget di golden ratio 0,382 di 175 dan dia rebound kencang ngebreak dari 190. Jadi kita beli sampai dapat 190 sih menurut gue menarik. Potensinya ke Fibonacci extensionnya di 205 atau di resistance lamanya di kurang lebih 203. Oke, seperti itu plan simpelnya untuk Asri. Coba kita lihat apa yang dilakuin Asri oleh Foren. Foren jualan cuma 33 juta. Ya biasa aja ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa lihat di sini Foren terus akumulasi dikit ke Asri. Berarti penggeraknya emang bukan si Foren. Oke, lanjut ke saham properti berikutnya itu CTRA teman-teman. Oke, Ciputra. Nah, Ciputra menurut gua ini udah di range-nya kita karena dia berhasil rebound dari neckline ini yang dia habis breakout, terus dia koreksi, terus dia konsol kita belum terbeli ya harusnya. Karena kita harusnya hari ini yang terbelinya kalau dari video-video sebelumnya, karena hari ini dia berhasil ngebreak 1000 ya sampai high-nya 1010 dan dia berhasil ngebreakout MA200 dengan volume yang lumayan menurut gua.
Dan di tanggal 7 September dia bikin doji reversal habis koreksi ke neckline, dia bikin doji volume gede. Oke, dia belum berhasil nge-break MA 200, belum berhasil hari ini nge-break MA 200 dengan volume yang lumayan cukup gede. Jadi CTRA menurut gue menarik. Ini harga baik kita, tunggu dia berhasil besok nge-break 1010 menurut gue menarik. Oke, atau kalau emang dikasih koreksi ke 980 sampai ke 970 menurut gue juga menarik. Target terdekatnya ke 1070, tertingginya di 1110. Kita lihat Fibonacci, kita lihat stokastik menarik, golden cross. MACD udah kelihatan dia mau golden cross dan dia terus menguat ke atas. Kalau kita lihat pakai teori Fibonacci, apakah penurunan ini udah saatnya dia untuk rebound? Kita lihat ya ke top yang di sini. Oke, penurunan si CTRA ini sampai ke area Fibonacci 910. Sebetulnya dia belum kena 910, 915 langsung terbang. Terus koreksi lagi, tes lagi ke 935 ya. Terus dia rebound lagi. Dan besok kalau dia berhasil nge-break 1015 menurut gue menarik banget buat CTRA ini. Coba kita lihat broksumnya CTRA. CTRA kelihatan big akum, yang akum AK yaitu foreign. Nah, lihat ya polanya menurut gue menarik. Coba kita lihat ya, harusnya foreign bener-bener, ini kita lihat ya, harusnya akumulasi. Nah, akumulasi ya kurang lebih 65 juta, 2 miliar 877 juta. Oke, udah mulai akumulasi, udah mulai ada tanda-tanda kebangkitan dari properti gitu ya teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya itu SMRA, Summarecon. Nah, sebetulnya Summarecon kan lagi bikin cup and handle, cuman kemarin sempat jebol jadi sempat lupakan, tapi dia belum breakout karena dia masih mantul dari MA 50 nih garis kuning ya. Jadi ini gua hapus dulu coba. Nah, ini kalau kita tarik ini masih di polanya dia, cup and handle-nya dia ya, masih nih. Oke, masih nih tuh. Oke, jadi kalau misalnya mau beli SMRA, menurut gue tunggu dia berhasil ngebreak di harga 665. Targetnya bisa take profit di area 710. Tapi kalau dia berhasil ngebreak di atas MA 200, menurut gue ini akan kenceng ke depannya, bisa sampai ke area 760. Kita lihat pakai Fibonacci lagi. Fibonacci retracement udah paling jelas, kita ngelihat apakah ini target penurunannya udah di golden ratio. Nah, kelihatan ya teman-teman, dia golden ratio 0,382, 595, dia rebound. Pas dia rebound ya terus kenceng. Nah, di sini. Jadi di sini ada neckline cup and handle, menurut gue menarik kalau dia close berhasil di atas neckline ini. Dan kalau dia nanti berhasil ngebreak 685 ini, berpotensi kenceng ke 710. Oke, pas 710 ngebreak bisa ke area 775 Fibonacci extension. Kalau kita ngeliat stokastik, dia kelihatan golden cross, MACD golden cross menguat. Kita lihat broksumnya SMRA. Ya masih netral, net value-nya juga masih 4,4 miliar. Yang hari ini berarti penggeraknya ini YP domestik ya teman-teman. Coba kita ngelihat si BK, si foreign ngapain sih? Soalnya BK jualan nih kelihatan. Foreign jualan tuh ya 1 miliar. Berarti untuk SMRA ini penggeraknya bukan foreign yang megang, tapi masih domestik. Yang tadi kelihatan foreign bukan si SMRA ya, tapi si CTRA ya. Dan ASRI. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Menurut teman-teman SMRA menarik gak? Silahkan komentar. Ke saham yang selanjutnya BSDE, Bumi Serpong Damai. Oke, ini BSDE. Nah, BSDE ini sebetulnya dia udah bikin pola, ini sebetulnya dibilang ini triple bottom nih teman-teman. Oke, ini kalau bisa ditarik lebih panjang, ini adalah support quote-nya si BSDE nih. Kalau jebol bahaya. Ternyata dia berhasil di atas ini. Ya, dia rebound, kencang, koreksi ke MA 100, ketahan, naik lagi. Kapan mau beli BSDE? Kalau gue pribadi, gue akan nunggu kalau dia berhasil ngebreak 970. Kalau dia berhasil ngebreak 970, menurut gue menarik. Karena dia berhasil close di atas MA 200 dan juga dia berhasil ngebreak resistance terdekat dia di sini 975. Ya. Jadi dikoreksi dulu nih. Kalau dia berarti berhasil close di atas 975 atau 980, BSDE menurut gue menarik. Oke, dia bisa bikin pattern cup and handle juga. Oke, teman-teman bisa lihat tuh ya.
kelihatan ya targetnya dia kenaikannya bisa sampai ya jauh sih, masih jauh ke area 1050 atau di resist dia yang di sini tuh. Ya. Kita lihat stokastik menarik golden cross, MACD juga golden cross, tanda-tanda reversal dari BSDE. Coba kita lihat broksumnya BSDE. Nah, BSDE justru masih big distribusi. Ya karena kalau dilihat dari pattern BSDE ini masih terhalang di resist dia yang di sini sama MA200 yang menghadang dia. Jadi jangan beli sekarang dulu. Belinya nanti, tunggu dia berhasil ngebreak dari harga 980 ini. Ya, baru menarik sih menurut gua. Coba kita lihat ya, si Foreign ngapain BSDE. Foreign masih jualan 460 juta. Tapi sebetulnya dari 9 September sama 8 Agustus, sama 8 September dia udah beli terus nih. Berarti dia akum total kurang lebih 6 miliar. Oke, mulai diakum sedikit-sedikit. Lanjut ke saham berikutnya yang hari ini menurut gue gila naiknya luar biasa. Teman-teman tahu apa? Yes, betul. Agung Podomoro. Naiknya gila ya. Hari ini 29%. Ya ini gue nggak tahu dah, sebetulnya kalau teman-teman nonton analisa sebelumnya, kalau dia ngebreak di sini waktu dia dikasih koreksi, target gue ke APLN cuma 7% dan ternyata hari ini naik 29%. Gue jujur gue nggak dapet beli saham ini ya karena ke skip. Oke, jadi ini gue hapus saja teman-teman. APLN hari ini naiknya udah cukup gila. Boleh dikejar gak? Menurut gue jangan dikejar dulu, tunggu dia konsol ya. Karena ini naik langsung begini gue bingung juga harus dilihatnya seperti apa teman-teman, karena ini naiknya langsung kencang begini. Kalau kita mau entry menurut gue tunggunya di sini nih. Ini kan ada support dia dan resistance yang lama. Oke, tunggu di 148. Kalau dia koreksi 148 dia rebound, menurut gue menarik. APLN bisa lanjutin kenaikannya. Kalau kita lihat di sini dia berhasil bikin pola cup and handle. Nih teman-teman, kalau kelihatan lah harusnya ini handle ya. Ini cupnya gede, tapi dia naiknya hari ini langsung gede banget. Nah, ini kan cupnya. Tuh. Oke, kelihatan lah ya. Nah, ini cupnya nih. Nah, ini cup and handle nih, kelihatan nih. Jadi kalau misalkan dia koreksi ke 150, menurut gua bisa di entry sih. Targetnya ya kita lihat ya. Gua kenapa nggak ambil dari sininya, gua ambil dari bottom candle ya. Di sini kita tarik. Targetnya si APLN bisa ke 190 atau di resistnya di sini ya. Teman-teman bisa lihat lah. Ini ada resistnya juga. 190. Oke. Jadi kalau dia koreksi ke 150 menurut gue menarik. Coba kita lihat broksumnya si APLN. Apa yang dilakuin sih APLN? Nah justru APLN kenaikan dia yang tinggi begini malah small distribusi teman-teman. Ya masih ada yang ngebuang barang. Pergerakannya masih kecil, net value juga cuma 7,7 miliar gitu. Coba kita lihat APLN. Apa yang dilakuin asing? Oke, asing malah jualan 292 juta. Oke, nah naiknya APLN begini menurut gua langsung naik kencang begini agak risk juga kalau kita langsung entry ya. Jadi kita tungguin di sampai sini 150 ke bawah. Karena average bandar nih ternyata 140, 133. Jadi 150 aja menurut gue masih kemahalan kalau kita mau deketin temen duit bandar gitu. Paling bagus ya di area sini nih, di sini nih kelihatan ini 138, 140 sampai 138 menarik gitu ya. Tapi kalau lagi kayak gini kayaknya tunggu dulu lah teman-teman, kayaknya terlalu riskan. Menurut teman-teman gimana sih APLN baiknya? Menarik gak? Atau ke saham yang lain aja? Karena kan ada saham properti yang menurutku menarik juga tuh, Asri, CTRA menarik ya. CMRA, BSD juga kalau dia ngebreak menarik. Menurut teman-teman gimana? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih semuanya. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan jika lo dirasa bermanfaat boleh juga tolong bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain
supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.